Halo, selamat pagi. Masih bersama saya Ben untuk bacaan dan renungan harian Minggu 2 Mei 2021 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Untuk bacaan pertama di hari Minggu 2 Mei 2021, kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 26 sampai 31. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga diceritakan bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka, Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tapi, mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah itu hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bacaan kedua, kita ambil dari 1 Yohanes bab 3 ayat 18 sampai 24. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab, jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya, yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam dalam Allah dan Allah dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bait pengantar Injil, kita ambil dari Yohanes 15 ayat 4a 5b. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, ia berbuah banyak. Untuk bacaan Injil kita ambil dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata pada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berubah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan campakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa sajalah yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan." Untuk renungan hari ini, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Demikianlah cuplikan syair lagu kemesraan. Rupanya, tidak sedikit orang yang merindukan kemesraan, ingin menikmati rasa damai dan berlama-lama tinggal bersama orang terkasih. Bahkan, kalau boleh tidak ingin berpisah. Kemesraan semacam ini juga dialami oleh Rasul Petrus. Ia merasa damai dan ingin berlama-lama tinggal bersama Yesus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
Jika engkau mau, biar kudirikan 3 kemah. Yesus senantiasa mengundang kita untuk tinggal bersamanya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tidak ada yang lebih penting daripada tinggal dalam Yesus. Dengan tinggal dalam Dia, kita dapat menghasilkan buah yang melimpah. Yesuslah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kita boleh menghisap makanan dari pokok anggur Tuhan dengan berbagai cara. Membaca, merenungkan, dan melaksanakan sabda Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menjadi pegangan dan sumber kehidupan bagi hidup. Melalui firman-Nya, kita akan makin mengerti kehendak Tuhan, menerima sakramen, khususnya sakramen Ekaristi. Ekaristi merupakan sumber dan puncak perayaan umat beriman. Tuhan hadir secara sempurna dalam Ekaristi. Doa pribadi maupun bersama, dalam doa kita akan mengalami kemesraan hubungan dengan Tuhan. Untuk butir permenungan hari ini, tinggal dan bersatu dalam Yesus tidak terikat pada tempat dan waktu. Dia sungguh dekat dan menyatu dengan kita, kapan dan di mana saja. Bila kita hidup dan tinggal bersamanya, niscaya hidup kita akan berbuah dan bermakna. Demikianlah untuk bacaan dan renungan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk selalu tinggal bersamamu, karena yakin di dalam dan bersama Engkau, hidup kami akan berbuah dan bermakna bagi sesama. Amin. Demikianlah bacaan dan renungan hari ini. Mohon bantuan support channel Katolik Kasih supaya makin berkembang dan pelayanan berkah dalam Gusti. Terima kasih.